Dia adalah Yuki Irawan, pemilik pabrik Wali CV Cahaya Logam di Lebak Wangi, Tangerang. Menurut tetangganya, Yuki adalah seorang sederhana dan ramah. Berawal dari Yuki yang menjalankan usaha daur ulang limbah aluminium foil di kawasan Dadap, Kosambi, Tangerang. Usahanya terus berkembang. Pada tahun 2010, Yuki membuka pabrik Wali Aluminium. Dari kesuksesannya, sifat Yuki berubah. Berbeda dari Yuki yang dulu yang terkenal dengan ramah dan suka bersosialisasi, Yuki yang sekarang mampu membangun rumah mewah, sukses, dan kaya. Yuki juga menjadi sosok yang sombong dan tidak mau bersosialisasi dengan warga sekitar. Pabrik Wali yang dimiliki Yuki sangat menjanjikan. Dengan target produksi 200 kuali per hari. Untuk itu, Yuki membutuhkan banyak tenaga kerja. Pada September 2012, Yuki meminta bantuan ke kawannya, yaitu Usman dan Taufik, untuk mencarikan tenaga kerja pabrik ke Cianjur dan Lampung. Pada saat merekrut tenaga kerja, Usman dan Taufik memberikan gambaran begitu manis. Calon pekerja dijanjikan dengan gaji 500 sampai 700 ribu per bulan. Setelah 6 bulan, gaji akan dinaikkan sebesar 1,5 juta per bulan. Bukan cuma itu, calon pekerja pabrik akan mendapat bonus, uang lembur, makan, rokok, tinggal di mes, libur setiap hari Minggu, dan diajak jalan-jalan ke Ancol. Penawaran yang sangat menggiurkan. Sebanyak 30 pekerja berhasil direkrut Usman dan Taufik. Setelah itu, calon pekerja yang direkrut Usman dan Taufik dibawa ke pabrik di Tangerang. Setibanya di tempat, kenyataannya tidak semanis yang dijanjikan. Pekerja dikumpulkan dalam ruangan 8 kali 6 meter. Di sanalah mereka disuruh tinggal dengan kondisi ruangan yang kurang ventilasi udara, lembab, tidur di lantai beralaskan tikar. Fasilitas hanyalah TV 14 in, kipas angin, dan kamar mandi. Pabrik itu juga dijaga oleh mandor, yaitu orang-orang suruhan bos Yuki. Mandor utama adalah Teddy Soekarno, Nurdin, Sudirman, dan Rohjaya. Kemudian, mandor mengambil barang-barang pekerja seperti baju, tas, ponsel, dompet, dan uang, dengan alasan barang-barang itu disimpan agar tidak hilang. Yang tinggal hanya pakaian di badan pekerja. Semenjak hari itu, semua pekerja tidak pernah ganti baju. Sepanjang waktu mereka bekerja, dari jam 5.30 pagi hingga jam 8 malam, terkadang hingga jam 10 malam. Lupakan tentang uang lembur, libur hari Minggu, dan jalan-jalan ke Ancol, karena semua itu hanya janji bohong. Hawa panas dari dalam pabrik dan bau menyengat adalah bagian pekerjaan. Setiap hari target 200 kuali. Yuki dan mandor-mandornya kerap memaki, memukul, dan menampar para pekerja jika mereka lambat dan membuat kesalahan dalam bekerja. Bahkan, mereka disundut rokok dan disiram cairan panas aluminium. Mereka hampir tidak mandi dan gosok gigi karena tidak diizinkan. Yuki juga sering mengancam pekerja jangan coba-coba melarikan diri karena mereka akan didor oleh anggota Brimob. Para pekerja tidak diperbolehkan keluar dari pabrik untuk bersosialisasi oleh warga sekitar. Dilarang menghubungi keluarga dan tidak diizinkan beribadah. Setiap saat, mandor mengawasi pergerakan pekerja. Setiap malam selesai bekerja,
Mereka digiring mandor dari pabrik dengan cara baris satu persatu dan digiring ke ruangan sempit di mana tempat mereka tinggal. Setelah itu, ruangan dikunci dari luar. Jika pagi datang, pukul 5.00, pintu dibuka kembali dan mandor memukul-mukul daun pintu untuk membangunkan para pekerja. Meskipun para pekerja sudah banting tulang, diselingi makian dan pukulan, mereka hanya diberi makan nasi, tempe, dan terong setiap hari. Tidak terasa 4 bulan berlalu. Pada 15 April 2013, setelah makan siang, Andi Gunawan asal Cianjur dan Junaidi asal Lampung bersiap-siap untuk melarikan diri ketika mandornya lengah, melalui aspes belakang dan masuk got. Dan mereka juga berdua menumpang truk menuju ke Merak. Setibanya di Lampung Utara, dengan ditemani keluarga, Junaidi melaporkan kejadian ini ke Polres Lampung Utara pada tanggal 28 April 2013. Mereka juga mengadu ke Komnas HAM dan Kontras. Kemudian laporan tersebut diteruskan ke Polda Lampung yang dikoordinasikan Kapolda Metro Jaya dan ditindaklanjuti oleh Polres Tangerang. Pada 3 Mei 2013, Polres Tangerang menggerebek PT Cahaya Logam milik Yuki di Kampung Bayuropak, Lebakwangi, Tangerang. Polisi terkejut melihat pekerja disekap dengan kondisi menyedihkan dalam ruangan yang tidak layak. Mereka tampak dekil dengan baju compang-camping. Tubuh mereka dipenuhi jamur dan kurap, tidak beralaskan kaki, dan ada juga memakai sendal yang sudah disambung dengan tali rapia. Rata-rata mereka bekerja di pabrik antara 4-6 bulan. Polisi segera menangkap Yuki dan para mandornya. Terungkap pengakuan para tetangga, Yuki bukan hanya berperangai buruk pada pekerja pabrik, tapi juga pada istri dan anak-anaknya. Terhadap warga sekitar dan tetangganya, jika berpapasan dengan membawa mobil biasanya tidak mau mengalah. Jika tidak mau minggir, bisa diserempet oleh Yuki. Terbongkar juga fakta bahwa pabrik kuali milik Yuki tidak mempunyai izin operasional. Berita bos kuali yang kejam menjadi viral dan ratusan massa, buruh, dan aliansi serta warga mendatangi pabrik dan rumah Yuki. Mereka berusaha menjebol pintu rumah dan melempari rumah Yuki dengan telur busuk. Kepada wartawan, Yuki mengaku hilaf dan meminta maaf kepada para pekerjanya. Dia menyesal atas kejadian itu. Yuki membantah adanya penyekapan dan menyalahi mandornya itu. Itu adalah ulah anak buah saya, kata Yuki. Sebenarnya selama ini warga sekitar tahu kejadian di dalam pabrik milik Yuki. Tapi mereka diam. Mereka takut karena Mursat adalah ipar Yuki, juga merupakan kepala desa Lebakwangi. Kemarahan warga juga ditujukan oleh Mursat. Warga menilai selama ini Mursat tutup mata terhadap pabrik kuali ilegal milik iparnya dan membiarkan para pekerja diperlakukan dengan kejam oleh Yuki. Ketika Mursat meninjau pabrik kuali itu, ratusan warga menghujat dan meneriaki. Bahkan Mursat nyaris diserang oleh massa setelah polisi dapat menyelamatkannya. Mursat membantah telah menyembunyikan kejadian dalam pabrik itu. Yuki juga memanfaatkan sahabatnya dari TNI dan Brimob untuk mengintimidasi para pekerja di dalam pabrik. Para pelaku divonis hukuman penjara oleh Pengadilan Negeri Tangerang.